Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Kalau sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Ayo, salah satu memimpin berdoa. Boleh, Mbak Atni? Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Mbak Firyalina. Hadir, Bu. Mbak Adni Fauzia. Hadir, Bu. Mbak Jamilatul Rohma. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ya, Bu. Oke. Sebentar, Ibu akan share screen dulu ya. Nah, udah pada terlihat semuanya ini? Belum, Bu. Sekarang sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tema 2, subtema 3, dan pembelajaran ketiga. Nanti sebelum kita memulai pada pembelajarannya, yang pertama kita bisa untuk menyanyikan lagu nasional. Di sini Ibu akan memilih lagu Indonesia Pusaka ya. Nah, yang kedua, Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Yang ketiga, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu kita baru masuk ke materi. Oke, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Indonesia Pusaka. Kita mulai ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejahtera, tetapi tempat berlindung di hariku, tempat air menutup mata. Oke, sudah selesai ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada hari ini. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah.
Yang ketiga, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang keempat, dengan membaca teks bacaan, menyimak penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya, anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak apa sih hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Kalau kewajiban contohnya membayar pajak, Bu. Ya, itu termasuk kewajiban. Yang lainnya ada yang tahu? Kewajiban untuk kalau untuk anak-anak haknya bisa sebagai haknya untuk belajar, Bu. Ya, benar. Mbak Jamilatur Rohmah, bisa? Tidak, Bu. Oke. Nah, ini Ibu sudah menyimpulkan beberapa hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini tidak sepenuhnya ya. Nah, yang pertama itu haknya hak untuk kita berbicara di depan umum. Terus ada hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kewajibannya, kewajiban menjaga keamanan lingkungan sehingga lingkungan menjadi aman. Ada kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Sedangkan tanggung jawabnya, itu tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Oke. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab? Saya tahu, Bu. Ya, silakan Mbak Firya. Kalau hak itu sesuatu yang sudah kita miliki dari lahir, Bu. Ya, benar. Mbak Atni? Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Ya, Sesuai. benar. Mbak Rohmah tahu tidak? Tahu apa, Bu? Tanggung jawab, kewajiban, atau hak? Tanggung jawab dan kewajiban itu emangnya beda ya, Bu? Beda. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Apa sih itu hak? Nah, hak itu merupakan segala sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Tapi yang diomongkan oleh Mbak Firya itu juga benar. Hak itu kita miliki. Pada saat kita masih lahir itu kita mempunyai hak juga. Nah, apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, semisal kita itu beragama Islam. Nah, kita kan juga mempunyai kewajiban ya. Kewajibannya itu seperti sholat 5 waktu. Itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, sedangkan tanggung jawab itu merupakan kesadaran diri pada manusia atas tingkah laku yang diperbuatnya, yang sifatnya disengaja maupun tidak, untuk diperbaiki atau berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, sampai di sini sudah paham? Iya, Bu. Oh, sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu, sepertinya. Oke, kita lanjut ya. Baik, Iya, Bu. Nah, ada yang tahu nggak dampak apa aja yang akan terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Saya, Bu. Ya, Mbak Rohmah, silakan. Banjir, Bu. Ya, benar. Ada yang lain? Mbak Adi? Polusi udara, Bu. Oke, benar. Mbak Firya? Lingkungannya jadi kotor, Bu. Iya, Lingkungannya benar. jadi kotor. Ya, benar. Jika kita tidak bertanggung jawab atas masalah sampah atau kita sering membuang sampah sembarangan, itu juga bisa menyebabkan banjir karena sampah itu bisa menyumbat air. Semisal yang ada di kali, kita membuang sampah di kali. Nah, berarti saluran airnya kan tersumbat, itu bisa menyebabkan banjir.
Gitu. Oke, selanjutnya ini ada bacaan. Nah, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Adni. Pemulung sampah. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita bisa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, ya benar sekali. Kan biasanya pemulung itu memulung sampah botol, botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan lain-lain. Nah, dari botol-botol plastik itu juga bisa didaur ulang atau diolah kembali. Kita memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Ada yang tahu nggak apa aja yang bisa didaur ulang? Botol plastik, Bu. Ya, contohnya bisa didaur ulang seperti apa, Mbak Firya? Menjadi tempat vas bunga bisa, Bu. Iya, benar sekali. Mbak Adni tahu? Plastik-plastik, Bu, bisa dibuat sebagai tas. Iya, benar. Nah, yang disebutkan oleh Mbak Firya dan Mbak Adni itu semuanya benar. Nah, ini Ibu ada beberapa contoh gambar berdasarkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah, ini yang pertama, botol plastik yang Mbak Firya bicarakan ya, ini bisa menjadi pot. Ya, Bu. Nah, di dalam gambar ini juga bisa menjadi tempat pensil atau tempat-tempat koin. Nah, ini yang kedua ini ada bola kasti, bisa menjadi tempat gantungan kunci, ataupun yang lainnya. Ini yang ketiga ada tong besi. Ini kan kalau biasanya ada tong yang sudah berkarat, kita juga bisa mendaur ulang menjadi kursi. Itu bisa kita warnai menggunakan cat ataupun pilok. Dan ini yang diomongkan oleh Mbak Adni. Ini adalah sampah plastik yang bisa kita anyam dan kita jadikan sebagai tas. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya yaitu, ada penugasan. Nah, tugas ini coba ya kalian lakukan kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar masyarakat kalian mengenai kegiatan yang dilakukan pemulung dan bagaimana sih cara kalian untuk menghargai kegiatan para pemulung tersebut. Nah, tugas ini nanti bisa kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing dan dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 7 malam. Sudah paham? Sudah, Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya selain Ibu memberi tugas, Ibu juga akan memberi soal evaluasi. Nah, Ibu nanti akan mengirimkan link melalui WhatsApp group. Silakan kalian nanti meminta orang tua kalian atau yang punya kakak bisa meminta tolong kepada kakak kalian untuk mengisi link yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti kalian jawabnya menurut kalian masing-masing saja ya. Oh iya, Bu. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan apa saja sih yang bisa kita pelajari? Belajar tentang... Ya, silakan. Adni dulu, Bu. Oh ya, Mbak Adni gimana? Kita mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, benar. Selanjutnya Mbak Firya.
untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai dan bisa didaur ulang, kita bisa membuatnya sebagai benda-benda yang dapat lebih bermanfaat, Bu. Ya, semua itu benar. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi setiap orang itu harus melakukan dengan penuh tanggung jawab, kewajiban, maupun haknya. Penerapan tanggung jawab dan kewajiban sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dan kewajiban, dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab dan kewajiban juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Coba Mbak Firya, yuk dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Jika banyak salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu.